Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan juga bisa beraktivitas kembali. Dan ini masih dalam situasi PPKM begitu ya, sampai tanggal 26 Agustus 2021 kalau tidak salah. Dan masyarakat yang keluar rumah ini diharapkan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker dan juga dianjurkan untuk menggunakan masker double begitu ya, masker medis dan juga masker kain. Luar biasa di pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik meskipun memang pidato kenegaraannya ini sudah disampaikan beberapa waktu lalu oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo saat sidang tahunan MPR bersama DPR dan juga DPD RI. Namun dampak dominonya ini sangat terasa sekali khususnya bagi para pengrajin dan juga para pelaku UMKM untuk yang menjual pernak-pernik adat Baduy gitu ya di Kabupaten Lebak dan juga Provinsi Banten begitu. Dan kemarin juga sempat diberitakan di awak media bahwa di seluruh marketplace ini pernak-pernik Baduy juga katanya sampai kehabisan stok begitu ya. Luar biasa sekali. Nah, untuk membahas tema kita hari ini, senang sekali saya sudah terhubung dengan Kang Muhammad Yusuf selaku owner Imah Batik Sahate di Kabupaten Lebak. Assalamualaikum, Kang Yusuf. Halo, Assalamualaikum. Ini kayaknya Apakah Sunda. terdengar jelas? Terdengar jelas. Ini kayaknya Sunda banget ya, Yusupnya pakai P nggak pakai F ya, Kang Yusup ya. Ya, Yusuf, betul. Betul, asli Sunda, Kang. Asli dari Sunda. Saya lahir memang di Lebak, Lahir Rangkas ya, Bang. Bitung. Wah, putra asli Lebak nih ya, ceritanya ya. Iya, betul. Oke, nah untuk pemirsa silakan nanti bisa langsung bergabung untuk memberikan pertanyaan kepada langsung owner kita ya, owner Imah Batik Sahate Kang Muhammad Yusuf di sultantv.co dan juga Sultan TV Live di YouTube kita. Dan jangan lupa juga untuk memfollow seluruh media sosial kita di Instagram @sultantv.co, @beritasultantv dan juga fanpage Facebook kita @sultantv.co. Baik, Kang Yusuf apa kabar nih? Alhamdulillah pagi ini sehat, Ya. tetap semangat. Walaupun PPKM diperpanjang, kepada teman-teman para pelaku UMKM, terus semangat, Mm-mm. terus sehat, terus panjang umur. Amin. Tapi sempat bingung nggak sih, Kang, menanggapi PPKM yang perpanjang lagi untuk para pelaku UMKM? Ya, apa boleh dikata ya, saat ini mungkin dengan kajian-kajiannya pemerintah, mungkin di sana udah para ahli-ahlinya menghitung kita demi keselamatan dan juga keberlangsungan hidup Ya. keluarga kita, Mm-mm. kita sebagai UMKM mengeluh, memang mengeluh. Ya, tapi apa boleh kata, mungkin ini lebih baik menurut pimpinan kita. Amin. Artinya kita tetap taat aturan dan kita berdoa pandemi COVID segera berlalu begitu ya, Kang Yusuf ya. Oke, silakan boleh disapa-sapa dulu dong, Kang Yusuf. Mungkin untuk para pemirsa yang sedang menonton, keluarga, saudara, dan juga mungkin para pelaku UMKM lain yang ada di Kabupaten Lebak, silakan disapa dulu, Kang Yusuf. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pemirsa Sultan TV, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, salah satu pengrajin batik Lebak, Imah Batik Sahate, yang berlokasi di Jalan Abdi Negara nomor 5, Rangkas Bitung, tepatnya di belakang Museum Multatuli Alun-Alun Rangkas Bitung. Mm-mm. Batik Lebak sendiri, Imah Batik berdiri kurang lebih sudah 5 tahun ya, tepatnya tahun 2016 akhir dan mulai aktif itu 2017 awal sampai saat ini. Alhamdulillah masih berdiri, masih konsisten. Walaupun teman-teman yang lain saat itu menurut data dari Desperindag Mm. ada sekitar 12 pengrajin batik Lebak, namun saat ini yang masih berdiri yang saya tahu itu sekitar ada 4 pengrajin ya batik Lebak. Salah satunya Imah Batik Sahate ini. Mm-mm. Alhamdulillah masih bisa bertahan walaupun posisi dalam bertahan pesakitan ya. Ya. Saya rasa semua juga sama. Untuk batik Semuanya. Lebak sendiri Mm-mm. ada 12 motif Ya. ya. Motifnya memiliki filosofi dan cerita diambil dari kehidupan para petani kita ya. Memang Lebak ini memiliki eh, banyak sekali
para petaninya mungkin ya, Mm-mm. pekerjanya mungkin Mhm. hampir 60% lebih banyak ke para petani atau para yang biasa berkebun gitu ya, yang Ya. berpenghasilan memang mereka hidupnya bertani. Jadi Mm-mm. model seperti motif Kahuripan Baduy, karena kita memiliki destinasi wisata Baduy, kita Ya. angkat menjadi salah satu motif Baduy. Dan Serentahun kita juga tahu punya adat Serentahun yang ada di Cisungsang, kita juga angkat sebagai motif batik Lebak. Ada juga motif gula sakojor, kita juga memiliki salah satu penghasil gula merah, kita juga angkat. Jadi semuanya yang 12 motif itu salah satunya semuanya memiliki filosofi dan berasal dari kehidupan hampir dari masyarakat Lebak. Mhm. Oke, kurang lebih ada 12 begitu ya Kang Yusuf ya? 12. Oke, baik. Nah, Kang Yusuf, sempat tadi disinggung di opening kita bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo ini mengenakan baju adat Baduy. Kalau tidak salah, hitam-hitam ini Baduy luar ya, Kang Yusuf ya, lengkap dengan tas Iya, betul. koja, kemudian juga dengan ikat kepalanya. Mungkin sedikit sebagai warga Lebak, tanggapan Kang Yusuf seperti apa sih? Apakah ikut merasa bangga atau seperti apa? Ya, terima kasih. Berarti untuk baju adat Baduy itu memang ada dua ya. Mm-mm. Yang satu hitam-hitam, ada tiga mungkin. Ya. Yang satu hitam-hitam itu Baduy luar, ada juga yang putih, bawah putih itu Baduy dalam. Tapi ada juga yang atasnya hitam, bawahnya putih. Mereka udah bisa dikatakan bisa di dalam, bisa di Baduy luar Mm. gitu. Nah, terhadap Bapak Jokowi mengenakan baju eh, adat Baduy atau biasa disebut dengan nama baju di sana itu kampret ya, Mm. kampret namanya. Tapi kalau di bahasa kemarin saya baca itu jamang namanya ya. Kalau jamang itu memang dari Bandung pun sama namanya jamang. Cuman jamang ini ada beberapa jenis, ada jamang tikim, ada Mm. jamang apa lagi itu ya. Kalau khas yang memang dipakai gunakan oleh Bapak Presiden itu adalah namanya kampret kalau biasa orang Baduy kenakan. Mm. Nah, terhadap kemarin Pak Jokowi mengenakan baju Baduy, itu kemarin saya dengar, karena kemarin saya juga ada seminar, kata Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mm. Bapak Sandiaga Uno, Ya. hampir di marketplace, alhamdulillah semuanya tidak ada barang, tidak ada stok gitu ya. Mm. Semuanya terjual laris, alhamdulillah ya. Itu juga membantu mendongkrak penjualan para pengrajin tenun, pengrajin lebak. Artinya kemarin pun saya alhamdulillah kedapatan order dari Kalimantan, dia ingin Mm. baju baduy itu, alhamdulillah kita kirim. Cuman kemarin saya dengar memang di beberapa pasar seperti di toko Kota Rangkas Bitung ini kemarin-kemarin ini setelah Pak Jokowi mengenakan baju kampret, katanya banyak sekali yang pesen, banyak Mm. sekali yang mencari. Mm. Alhamdulillah itu mendongkrak penjualan para pengrajin tenun ya, Mm. khususnya di Baduy, dan kita juga para pelaku UMKM memang menyediakan beberapa pilihan selain batik, saya juga menjual beberapa pernak-pernik khusus Baduy, seperti Mm. baju Baduy, ada koja, ada udang Baduy, ada kain Baduy gitu, ada juga pernak-pernik gelangnya, kalungnya, semuanya termasuk kerap. Jadi kita selain batik Lebak, kita juga menjual pernak-pernik khas Baduy. Itu Mm. membantu sekali. Ya. Memang penjualan setelah Pak Jokowi menggunakan baju Baduy. Mhm. Jadi orang di luar sana tidak hanya di Provinsi Banten juga ya, ini sebagai yang mungkin pemilik ya begitu ya. Tapi tadi disebutkan oleh Kang Yusuf dari Kalimantan, bahkan ini juga mencari baju adat Baduy. Kalau sekarang stoknya sudah kembali ada lagi, Kang Yusuf sudah mulai produksi kembali atau seperti apa? Ya, kalau stok alhamdulillah aman ya. Mm-mm. Cuman mungkin itu marketplace biasanya mereka yang sudah biasa berkecimpung di dunia online ya. Mm-mm. Mungkin mereka mencari tapi tidak tahu tempat sentra produksinya. Jadi saya memang untuk online-nya lebih memasarkan
media batik Lebaknya, jadi tidak memasarkan pernak-pernik khas Baduynya, apalagi kepada batik baju Baduy itu ya. Mm. Jadi saya sampingan saja sebagai pengisi penjualan, kita mau menjual juga beberapa pernak-pernik Baduy. Untuk stok sendiri memang banyak ya, saat ini sudah cukup banyak, mungkin di marketplace saja mungkin yang kosong stoknya. Yang kosong stoknya. Tapi kalau yang langsung datang ke misalnya ke Imah Batik Sahate juga cukup ramai juga yang misalkan Bang mau ini dong, mau apa Kang Yusuf mau tas koja yang digunakan Pak Presiden, ada juga tidak yang datang ke sana langsung? Yang datang langsung karena PPKM memang kita toko tetap buka, cuman Ya. tidak ada. Mereka banyak menggunakan media online. Saya juga mempunyai media online-nya seperti Instagram. Jadi tertera di situ nomor WhatsApp saya, jadi mereka via online saja. Banyak yang mencari seperti udang ya. Kalau untuk lokal saya rasa mereka apalagi pejabat sudah memiliki lebih awal ya sebelum Pak Jokowi mengenakan. Ya. Karena memang di kita khususnya di Pemda Lebak ada beberapa acara yang diwajibkan oleh Bupati sendiri seperti acara Seba Baduy. Nah itu seluruh pegawai Pemdanya, seluruh pegawai ASN-nya pada saat Seba Baduy itu wajib mengenakan pakaian baju Baduy. Yang perempuan memakai atasannya kebaya, biasanya bawahannya kalau untuk perempuan menggunakan kain tenun Baduynya. Dia digunakan untuk rok. Tapi kalau untuk lelakinya mereka satu set menggunakan baju kampret biasanya. Jadi kalau saat kemarin Pak Jokowi menggunakan baju Baduy, kebanyakan mereka yang membeli memang bukan dari lokal, tapi memang dari luar karena memang belum punya ya, saya lihat seperti itu. Betul, dan nampaknya baju kampret ini nyaman untuk dipakai ya Kang Yusuf ya, simple dan Ya, nyaman dipakai. baju kampret ini sangat nyaman, artinya mungkin tidak semewah ya. Saya juga tidak mengerti mengapa di Banten, khususnya Provinsi Banten, ketika saya sendiri share di Google, itu pakaian adat Banten, itu keluarnya Baduy. Begitu saya share juga minta bahasa asli Banten, itu keluarnya di Google Baduy. Artinya Baduy menjadi acuan untuk Provinsi Banten gitu ya. Saya tidak tahu tuh apakah para pendahulunya atau para tokoh adatnya tidak memiliki, apakah memang belum diekspos gitu ya keluar. Tapi yang saat ini di search saya tahu di Google memang Baduy lah salah satu ikon kota Banten, baik rumah adatnya, bahasanya, pakaiannya yang saya lihat saat ini itu. Ya, baik. Bahkan kalau kita bandingkan kepopuleritasan Provinsi Banten dengan Baduy, ini nampaknya kalau kita search di Google tadi Kang Yusuf bilang bahwa ini lebih populer Baduy begitu ya Kang Yusuf ya. Oke. Betul. Ya, Kang Yusuf nanti usai jeda saya juga ingin melihat beberapa motif batik yang barangkali diproduksi oleh Imah Batik Sahate terkait dengan motif-motif batik asli Kabupaten Lebak begitu ya Kang Yusuf ya? Siap. Ya, baik. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.
kali kemarin ke menterinya berturut-turut. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini di pagi hari ini pemirsa. Silakan yang belum bergabung menyaksikan YouTube kita, silakan langsung menyaksikan YouTube kita sultantv.co dan juga Sultan TV Live dan langsung bertanya kepada Kang Yusuf nih terkait dengan pernak-pernik khas Baduy dan juga mungkin barangkali efek domino yang dirasakan oleh para pelaku UMKM dan juga para pengrajin pernak-pernik Baduy baik dari baju adatnya tadi, kemudian juga tas koja, ikat kepala dan bahkan juga batik-batik khas di Kabupaten Lebak begitu. Sambil menunggu peran serta Anda, kami ingatkan kembali pemirsa, silakan untuk memfollow seluruh media sosial kita baik Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan fanpage Facebook kita di sultantv.co untuk mengupdate informasi seputar Provinsi Banten dan juga nasional serta menyaksikan program-program yang disaksikan oleh sultantv.co. Masih bersama dengan Kang Muhammad Yusuf, owner Imah Batik Sahate. Tadi di segmen sebelumnya sempat terpotong nih Kang Yusuf, mungkin boleh diperlihatkan kepada pemirsa Sultan TV juga beberapa motif khas Kabupaten Lebak begitu yang mungkin diproduksi oleh Imah Batik Sahate. Silahkan Kang Yusuf. Ya, terima kasih. Nah, ini motif batik Lebak. Motif batik Lebak bernama Seren Tahun ya. Ya. Nah, Seren Tahun artinya di sini ada orang sedang membawa hasil panen padi, juga lumbungnya. Ini motif kita motif Seren Tahun. Motif Seren Tahun itu artinya memberikan kecerahan setiap tahun atau mensyukuri hasil panen yang telah kita dapati. Biasanya Seren Tahun ini dilakukan di Cisungsang. Mereka ada adat namanya adat Kasepuhan Cisungsang apa Citorek gitu ya. Mereka melakukan kegiatan seperti acara membawa hasil padi atau reog apa gitu, reog tok ya. Jadi mereka ada acara setelah itu mereka kumpulkan dalam suatu tempat, mereka berdoa, lalu mereka biasanya membuka makanan yang mereka bawa bersama-sama. Ini motif hanya Seren satu warna saja Kang Yusuf atau ada warna lain? Bisa warna-warna lain, ini salah satu motifnya aja Seren Tahun ya seperti ini. Jadi kalau yang lain ada banyak warna. Ini kebetulan saya ambil sampel yang satu warna saja biar agak simpel. Ya. Jadi kalau yang lain kalau misalkan para customer ingin membeli dengan warna yang lain, misalkan seperti ini kan biru dongker, kita bisa bikin warna kuning, hijau atau ininya warna-warna seperti yang saya pakai ini motifnya, motif leit sijimat. Nah ini kan banyak warna seperti itu, atau motif yang ini juga. Ya. Nah ini kan lebih banyak warna, jadi tergantung pesanan para customer. Jadi batik Lebak ini bisa dipesan sesuai keinginan para customer. Mau warna kuning, merah, hijau bisa. Ya. Link media online-nya yang ada di Imah Batik Sahate di Instagram yaitu Imah Batik Sahate. Di sana banyak sekali contoh-contoh batik Lebak yang mungkin bisa menjadi acuan para customer ya. Selain batik Lebak sendiri, kita juga menjual beberapa produk Baduy, mungkin seperti ini. Oke, Nah, ini tenun ya? Ini tenun. Ini tenunnya khusus untuk yang wanita. Sebenarnya tenun Baduy itu untuk yang mutlak digunakan oleh para penduduk warga Baduy, mereka tidak boleh keluar dari warna hitam dan biru. Hitam dan biru. Mereka tidak boleh keluar dari warna itu. Namun saat ini yang berkembang, tenun Baduy itu banyak berwarna-warna. Biasanya digunakan oleh para ibu pejabat ya. Mereka ketika menghadiri beberapa acara. Mungkin acara Agustusan, mungkin acara dipanggil oleh kementerian, biasanya oleh dinas-dinas perwakilan diwajibkan mengenakan pakaian adat dari kota masing-masing. Ya mungkin karena memang di Lebak baju adatnya tidak ada, ya sama aja kebaya ke bawahannya, tapi tidak yang khas, tidak ada yang unik gitu ya. Kalau di Padang mungkin kan kita tahu ada beberapa pakaian adat Padang itu banyak yang untuk perempuan baik yang untuk laki-laki. Tapi kalau untuk di Banten
mungkin yang keluarnya adalah tenun baduy ini. Ini yang biasa digunakan untuk wanitanya, dia hitam dan biru. Tapi kalau yang ini, yang saya pegang satu lagi ini, hitam dan putih. Ini untuk prianya. Pria ini untuk yang dalam. Ini untuk yang luar, sorry. Kalau yang untuk luar, dia menggunakan warna hitam dan putih. Tapi kalau untuk yang baduy dalam, dia ininya semuanya warna putih. Kalau yang laki-laki, dia mutlak menggunakan motifnya yang ini. Tidak boleh yang berragam-ragam. Dia hanya menggunakan yang aslinya baduy itu ini. Hanya gerak untuk yang luar ya, hitam dan putih. Tapi kalau yang untuk dalam biasanya putih semua. Selain tenun, batik, kita juga ada seperti ini yang dikenakan Pak Jokowi, atau yang biasa disebut dengan lomar, atau juga biasa disebut dengan udeng ya. Ini yang biasa dikenakan untuk para lelakinya di kepala itu. Ada juga ojak ya. Ojak juga ada biasanya yang dikenakan terbuat dari kulit kulit pohon ya. Dia buatnya dari kulit pohon, dia anyam sehingga dibentuklah menjadi tas. Seperti itu. Oke. Nah, kalau ditanya oleh pemirsa dan juga mungkin masyarakat yang misalnya ingin tahu apakah kemudian perbedaan tenun asli Baduy dengan tenun mungkin di daerah lain di Indonesia, apa yang membedakannya, Kang Yusuf? Untuk membedakannya, kalau Baduy dia, saya lupa ya motifnya itu ada berapa. Yang saya tahu itu ada motifnya. Yang membedakan itu motif. Yang saya tahu itu salah satunya motif adu mancung, ada adu manis, ada jog-jog jog-jog lajor ya. Itu saya pernah memiliki bukunya itu yang dikeluarkan oleh dari Dinas Desperindag. Jadi mereka mendata beberapa motif batik tenun Baduy. Ada adu mancung, gula soren gula apa gitu ya. Jadi motifnya memang mereka tidak bisa sama ya. Mungkin kalau di Batak atau tenun Batak, mereka biasanya kan patung-patung ya, seperti mumi gitu ya, kalau di Batak itu. Nah, kalau di Baduy lebih ke simple, tidak ada gambar, tapi hanya motif saja. Kalau di tenun yang lain mungkin saya bisa lihat ada gambar, maksudnya gambar itu berbentuk apakah itu patung, apakah itu pohon ya. Tapi kalau di tenun Baduy biasanya hanya bentuk motif saja. Seperti motif suat songket gitu ya. Suat songket sebetulnya mereka lah orang Baduy yang bisa menjelaskan ya terkait motifnya. Tapi kalau memang pemirsa TV Sultan ingin mempelajari dan melihat keanekaragaman tenun Baduy, bisa bertanya langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak. Di sana sudah dibuatkan satu buku terkait kearifan lokal mengenai tenun, mengenai batik, dan juga mengenai makanan khas kuliner dari Kabupaten Lebak sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Nah, Kang Yusuf, ketika misalnya para wisatawan dari luar Provinsi Banten ingin membeli batik atau juga tenun, ini kalau kita beli langsung di Baduynya dengan mungkin sentra-sentra oleh-oleh yang ada di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, ini kisaran harganya berapa, Kang Yusuf? Mungkin boleh diinformasikan, silakan. Untuk kain tenun ya? Ya. Kalau untuk kain tenun memang beragam ya. Banyak sekali beragam. Jadi kemarin itu pernah saya menjual tenun Baduy, mungkin itu salah satu yang termahal ya, kisaran seharga 1 juta ke atas. Itu motifnya jadi itu pun tidak bisa semua pengrajin membuat karena motifnya itu penuh. Jadi kalau ini kan seperti ini, motifnya hanya garis saja. Tapi kemarin yang saya jual yang paling mahal itu motifnya itu anyamannya semuanya full. Jadi memang kalau saya perhatikan cara prosesnya, karena itu full motif, mungkin tidak bisa para pengrajin yang
baru pemula. Mhm. Ketika itu saya tanya juga, Pak, kita buat ini tidak bisa yang para pemula, biasanya yang sudah tua atau sudah sepuh atau yang sudah ahli, memang sudah lama menenun, baru bisa membuat motif seperti itu. Mhm. Untuk kisaran harganya tenun sendiri, dimulai dari harga yang saya tahu itu dari 200 sampai yang termahal 1,5 juta. Mhm. Variasi motifnya. Ya. Jadi semakin dia banyak motif, semakin dia sulit motifnya itu menjadi lebih mahal. Mhm. Itu menjadi lebih mahal. Yang seperti saya pegang ini kisaran di angka 200 ribuan atau Oke. 200 sampai 250-an. Baik, Untuk ini bahannya sendiri mhm. memang semuanya dari ini ya, benang ya, Mhm. benang. Semuanya benang, cuman ditenun gitu. Prosesnya yang membuat tenun baduy itu menjadi mahal ya, Mhm. mahal. Kalau kita tahu sarung biasa, yang ini bentuknya kain, belum dijahit. Nanti bisa dibuat untuk kalau untuk laki-lakinya bisa dibuat bawahan. Mereka biasanya hanya disarungkan saja. Untuk warga Baduy aslinya hanya disarungkan saja. Tapi kalau untuk sudah diaplikasi ke modern, ini bisa diaplikasikan untuk para desainer-desainer bisa ke baju, pakaian, rok dan lain sebagainya. Mhm. Ini yang menjadi mahal memang karena prosesnya memang manual ya tenun Baduy sendiri. Seperti Oke. itu. Oke, kalau dari satu kain tersebut, ini memakan proses berapa lama, Kang, kira-kira? Untuk menjadi satu kain Untuk tenun? satu kain tenun Baduy Mhm. itu membutuhkan waktu kurang lebih paling cepat 3 hari, paling lama satu Wow. minggu satu Oke. kain itu. Tergantung ya karena memang warga Baduy di sana saya lihat untuk membuat tenun Baduy itu mereka tidak menjadi pokok atau tidak menjadi mata pencarian pokok ya. Mereka pokoknya memang bercocok tanam atau ngahuma atau bercocok tanam itu berpetani ya. Tapi di kala senggang mereka menggunakan waktunya untuk membuat tenun tenun ini seperti tenun kain ini atau yang saya kenakan juga ini sal ini juga dibuat mereka di kala waktu senggang seperti Mhm. ini sal seperti ini. Oke. Nah ini sal biasanya digunakan untuk para wanita ya, ada di Perbub kalau nggak salah ini untuk di Rangkas Bitung Pemda Lebak Mhm. mereka diwajibkan menggunakan sal seperti ini Wow, untuk oke. para wanitanya. Wah, luar Kalau biasa sal ini sudah seperti ada ini pergubnya mungkin ya? Mhm. iya, sudah ada. Mhm. Bahkan sebelum pandemi para ASN itu setiap bulan sekali wajib menggunakan pakaian asli dari Baduy. Mhm. Seperti di DKI Jakarta ya. Kita tahu dulu DKI Jakarta menggunakan baju Abang Danone Mhm. para ASN-nya. Nah, di Lebak itu kalau lakinya menggunakan kampret seperti yang Pak Jokowi kenakan, Ya. kalau untuk wanitanya biasanya rok bawahan menggunakan sal Mhm. seperti itu. Atasannya biasa kebaya atau Oke. tenun baduy ini bisa dijadikan juga kebaya tergantung desainernya sendiri. Mhm. Mhm. Oke, oke, dan juga untuk ukurannya juga ini bisa di-request oleh customer begitu ya, Kang Yusuf ya? Kalau ukuran standar yang sudah Standar. jadi itu Oke. 2 kali 1. Mhm. 2 kali Yang 1. standar itu yang sudah jadi biasanya seperti saya pegang ini ukurannya panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Mhm. Oke. Oke, Kang Yusuf, kalau misalnya kita ditanya soal kearifan lokal atau pesan apa sih kemudian yang ingin disampaikan oleh para masyarakat Baduy, adat suku Baduy melalui mungkin pernak-perniknya, entah itu mulai dari apa baju kampret yang hanya 2 warna, kemudian juga tenunnya juga yang hanya 2 warna, apa sih kira-kira pesan yang ingin disampaikan? Pesan mungkin ya yang ingin disampaikan warga Baduy ini terkait budaya mereka mungkin ya. Mhm. Mereka itu hidup memang dengan kesederhanaan. Ya. Mereka itu hidup memang dengan penuh keterbatasan gitu ya. Dengan tata krama adatnya dan hukumnya di sana gitu yang dibuat oleh suhunya atau puunnya gitu Mhm. ya. Mereka tidak ingin hidup bermewah-mewah. Jadi ya memang kenapa
tampilnya Banten itu bajunya seperti itu karena memang yang saat ini masih eksis dan bertahan di sampai dunia milenial seperti ini ya, saya lihat Baduy masih mempertahankan budaya dan kearifan lokalnya, leluhur-leluhurnya. Belum ada TV, rumah pun belum menggunakan paku ya kalau untuk Baduy dalam gitu. Mungkin kalau untuk Baduy luar saya tidak tahu juga tuh. Apakah pokoknya yang saya tahu mereka tidak memiliki barang-barang elektronik ya. Tapi saya tidak tahu juga tuh apakah listrik untuk Baduy luar apakah sudah ada apa belum gitu. Ya. Mungkin itu yang ingin disampaikan warga Baduy sehingga menjadi salah satu destinasi menarik bagi warga Indonesia khususnya ya. Kenapa pada zaman saat ini yang sudah super canggih, kita telepon mungkin saat ini juga bisa keluar tampil gambar, warna, tidak seperti dulu, tapi di saat era zaman modern seperti ini ada suku yang masih mungkin masih belum belum kan belum maju ya, maksudnya masih mempertahankan budayanya. Kalau di luar sana di Indonesia ada suku Asmat ya, mereka juga masih sangat mempertahankan budayanya seperti belum mengenakan pakaian seperti kita gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin. Baik, Kang Yusuf, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan membuka di line komentar live chat sultantv.co. Pertanyaan apa saja kemudian yang akan dilontarkan kepada Kang Yusuf. Pemirsa tetap bersama kami dalam talk show Bincang hari ini. Bentar, saya lagi.
Ya, pemirsa, kita masih bahas soal viral dikenakan Presiden Pernak-Pernik Baduy laris manis. Hingga tadi di segmen sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa di beberapa marketplace ini bahkan habis stok begitu ya. Namun kalau kita datang langsung ke Kabupaten Lebak di beberapa sentra oleh-oleh, salah satunya adalah di Imah Batik Sahate. Ini insya Allah katanya stoknya aman begitu, mulai dari baju kampret, kemudian juga tenun baduy, batik Kabupaten Lebak, ikat kepala, koja dan lain sebagainya ini masih terbilang aman begitu. Nah, tadi Kang Yusuf di segmen sebelumnya sebetulnya ini sudah beberapa kali disinggung bahwa sudah ada perbubnya, kemudian juga sebulan sekali Pemda Kabupaten Lebak juga ini diwajibkan menggunakan pakaian khas baduy begitu. Nah, seperti apa sih Kang Yusuf melihat perhatian dari pemerintah Kabupaten Lebak dari kehadiran suku Baduy sendiri? Apakah sudah cukup perhatian? Ya, terima kasih. Untuk Pemda sendiri memang sudah jor-joran, artinya sudah berusaha sekuat tenaga. Satu, untuk memperkenalkan destinasi wisata di Kabupaten Lebak. Ikon maskotnya Kabupaten Lebak ya memang Baduy. Bagaimana caranya untuk menghidupkan, memperkenalkan, mengepos sampai keluar gitu ya, Kabupaten Lebak ini melalui apa? Salah satunya mungkin melalui destinasi wisata Lebak. Dengan adanya wisata Lebak, pengunjung wisatawan yang datang ke Lebak itu dengan sendirinya akan mendongkrak ya pendapatan perekonomian masyarakat. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, mungkin banyaknya nanti para pembeli, itu juga akan membantu perekonomian masyarakat di Baduy, terutama mungkin warga Baduy ya yang menjual souvenir-souvenir di sana, mungkin khususnya umumnya para penggiat UMKM, baik itu mulai dari kuliner, dari craftnya, semuanya akan terdongkrak. Jadi kalau untuk Anda sendiri, saya pikir bahkan kemarin salah satu programnya Bupati Lebak itu adalah kota berwisata gitu ya. Kalau saya lupa lagi itu. Jadi dia memiliki program one day one tourism gitu ya. Jadi satu hari keliling untuk di Lebak menjelajahi destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lebak. Jadi karena di Lebak ini mungkin medannya ya tidak seperti Pandeglang. Jadi kalau Pandeglang mungkin ada jalur yang memang penghubungnya bisa tembus ke Serang atau ke Cilegon. Jadi kalau Lebak, kalau kita ke Bagadur mungkin agak menjadi jauh gitu ya. Terus di Lebak, di pusat kotanya sendiri tidak ada destinasi wisata yang mencolok. Apa sih? Mungkin kalau untuk yang wisatawan ke budaya, mereka bisa menemukan banyak sekali wisata-wisata di kota seperti rumah sakit lama itu, karena di sana ada rumahnya Dos Dekker ya, kalau salah. Iya, rumahnya Dos Multatuli Dos Dekker, tapi kan menjadi agak ini pengunjungnya karena memang dia lokasinya masuk ke rumah sakit gitu. Itu mungkin salah satu PR dari Dinas Pariwisata. Untuk tanya sendiri gitu ya, apa sih yang bisa diekspos untuk Kabupaten Lebak. Jadi kalau untuk Pemdanya sendiri, Lebak itu destinasi wisatanya sudah menjadi salah satu programnya Pemda Lebak. Itu sudah ingin didongkrak bagaimana caranya Lebak ini menjadi go internasional, menjadi salah satu destinasi wisata melalui wisata Baduy itu sendiri. Oke. Nah, kalau ditanya soal kekhawatiran, ada kekhawatiran tidak Kang Yusuf ketika misalnya masyarakat Baduy dan juga kerukunan Baduy yang ada di Kabupaten Lebak ini semakin terekspos keluar, tidak hanya di Indonesia namun juga mungkin masyarakat internasional. Banyak kemudian wisatawan yang datang, baik wisatawan domestik maupun luar negeri begitu untuk datang ke Baduy. Sempat ada kekhawatiran terkontaminasi tidak sih Kang Yusuf? Jangan-jangan nanti kalau misalkan lebih banyak orang datang ke Baduy lama-lama jadi modern nih. Gimana Kang Yusuf tanggapannya? Ya, kalau saya sendiri sebenarnya sih sebagai pelaku UMKM merasa bersyukur ya dengan banyaknya pengunjung, dengan banyaknya wisatawan. Mungkin Kota Lebak sendiri nanti ke depannya bisa
terkenal gitu ya, terus berkembang juga ekonominya. Mungkin efek salah satu dampaknya seperti itu mungkin ya, ada kekhawatiran. Bahkan eh, ada beberapa kemarin itu yang rame, beberapa wisata ditutup, namun oleh FUUN satunya lagi dibuka kembali karena memang sudah beberapa kali ada beberapa kejadian ya yang Ya. di Baduy itu yang sempat viral. Mudah-mudahan itu tidak terulang kembali, dan saya berharap setelah nanti pandemi ini berakhir, PPKM juga sudah mulai dilonggarkan dengan tetap mematuhi prokes, destinasi wisata dan segala pernak-pernik ekonominya bisa bangkit kembali, Baik. sehingga bisa normal kembali ekonomi khususnya para UMKM. Oke, baik. Kang Yusuf, kita lihat pemirsa Sultan TV yang sudah memberikan atau melontarkan pertanyaannya melalui kanal YouTube sultantv.co. Saya akan bacakan yang pertama begitu ya. Warga Lebak khususnya mungkin para pelaku UMKM ini katanya seperti ketiban duren ya, sejak kemudian digunakan oleh Pak Presiden, kemudian juga laris manis pernak-perniknya, kebanjiran order. Bagaimana nih rasanya para pelaku UMKM? Silakan. Ya, alhamdulillah senang sekali ya, karena itu mendongkrak bagi pendapatan kita ya, eh, menambah, karena kita tahu selama pandemi ini sepi sekali pengunjung, sepi kali pendapatan ya, bahkan hampir 80%. Nah, kemarin menjadi viral, mungkin banyak beberapa warga atau para pemirsa yang melihat Pak Jokowi menggunakan pakaian apa sih itu, kayak petani, mungkin kan terlalu bagi bagi kota atau bagi daerah lain melihat baju adat Baduy kok kayak baju mau ke sawah gitu, padahal memang itulah jati dirinya warga Kabupaten Lebak. Mereka petani yang tidak suka dengan kemewahan. Mereka lebih suka dengan hidup kesederhanaan, kebersatuan, dan kerukunan ya. Ya alhamdulillah kemarin itu setelah dipakai Pak Jokowi mendongkrak sekali. Sangat bersyukur, terima kasih Pak Jokowi, karena baju Baduy sudah dipakai oleh Bapak Presiden, dan merasa bangga ya warga Baduy karena salah satu pakaian bajunya sudah dikenakan oleh pemimpin negeri Indonesia ini. Orang nomor satu di Indonesia, Kang Yusuf ya. Oke, ini ada komentar, mungkin barangkali juga saran, dan boleh ditanggapi juga oleh Kang Yusuf. Saran nih untuk harga oleh-oleh dan juga pernak-pernik Baduy ketika laris manis, jangan sampai harganya naik. Nah, Kang Yusuf, biasanya fenomenanya begini, kalau laris manis harganya naik. Benar nggak? Iya. Ya betul, kalau memang lagi laris manis itu juga tidak menjadi patokan seperti itu ya. Kita sebagai juga penjual atau pelaku UMKM, jika memang stoknya banyak, biasanya kita tidak akan menaikkan. Tapi begitu nanti stoknya susah dijumpai dan memang semuanya berebutan, dan kadang-kadang para UMKM-nya sendiri pun pengrajinnya menaikkan sendiri karena memang susah, semuanya ingin, akhirnya kita ya mau menjualnya juga menjadi, karena modal kita saat membeli kan tidak seperti biasanya, terpaksa kita naikkan. Tapi untuk saat ini semua masih rate normal, masih standar. Oke, masih standar ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga kembali. Om Ucu punya usaha batik Baduy, sukses terus untuk Kang Yusuf. Kemudian ada pertanyaan, apakah Kang Yusuf asli Baduy? Silahkan dijawab. Ya, terima kasih doa dan dukungannya. Terima kasih kepada pemirsa Sultan TV. Terima kasih doa. Ucapan adalah doa, semoga terus kita Amin. sehat ya, harapannya normal kembali, panjang umur. Saya sendiri bukan asli pribumi warga Baduy. Saya sendiri adalah warga Kabupaten Lebak ya. Saya dari daerah Cipanas, Kajrug. Jadi kenapa saya sering mengenakan pakaian ini, karena saya sendiri kadang-kadang kalau ke daerah lain ya, kalau memang ada beberapa seminar, diklat, itu para penjualnya model, salah satu contoh yang ingin sekali saya memiliki gerai di sana, yaitu di Bali, di mana para
para penjual, para orang-orang yang di sana itu mereka menggunakan pakaian adat mereka sendiri. Iya. Jadi kita pun kalau melihat orang Bali pakai udeng itu ya, terus Bali sarung itu, jadi kepingin. Nah, Mm-mm. bagaimana caranya kita pun ngabibita atau Mm-mm. memperlihatkan ini loh bahwa kita memiliki salah satu baju adat Baduy. Nah, Mm-mm. dikenakan seperti ini. Akhirnya mereka para pendatang, wisatawan menjadi tertarik untuk menggunakannya. Seperti Mm-mm. itu mungkin. Oke, memperkenalkan baju adat Baduy di luar Provinsi Banten. Oke, sedikit komentar dari Kang Yusuf, silakan, ini pertanyaan terakhir. Cuitan oknum netizen bahkan wartawan ini yang sempat menghina dan juga merendahkan busana adat suku Baduy, begitu. Ini sempat ramai juga ya Kang Yusuf ya. Apakah masyarakat Baduy minta segera ditindak tegas soal itu atau seperti apa? Atau mungkin Kang Yusuf punya komentar lain, silakan. Saya lihat kemarin komen sudah dikonfirmasi ya, Mm-mm. yang kemarin komen di Instagram di Twitter gitu, yaitu orangnya sudah mengkonfirmasi dan meminta maaf. Mm-mm. Mungkin tujuannya bukan ke situ, mungkin karena dia tahu yang berpakaian seperti itu adalah yang suka ada di kota-kota menjual seperti itu ya. Jadi mungkin pikirannya seperti itu. Jadi dia tidak melihat utuh kesenian Baduynya sendiri yang saya Mm-mm. lihat. Oke, sementara saya lihat karena memang siapa dia, saya juga tidak melihat dia sebagai seorang tokoh. Kecuali kalau memang dia adalah seorang tokoh atau orang berpengaruh, mungkin perlu tindak lanjut. Tapi karena Mm-mm. dia orang biasa, saya lihatnya ya biasa saja. Itu Mm-mm. mungkin hanya cuitan, tapi yang pelakunya sendiri juga sudah membuat konten atau meminta maaf ya kepada publik. Oke, artinya sudah tidak perlu diperpanjang lagi Kang Yusuf ya. Sudah meminta Iya. maaf dan juga sudah dihapus. Baik, terima kasih banyak Kang Muhammad Yusuf, owner Imah Batik Sahate yang sudah tergabung dan sudah terhubung bersama Sultan TV. Dan kita juga merasa senang tentunya tidak hanya bagi mungkin para pelaku UMKM, namun juga mungkin seluruh masyarakat asli Provinsi Banten dan juga Kabupaten Lebak turut bangga ketika pakaian adat Baduy ini digunakan oleh Presiden, begitu ya. Terakhir, Kang Yusuf, apa kemudian harapan yang disampaikan melalui mungkin baju adat Baduy yang dikenakan Presiden, kemudian juga para pelaku UMKM yang kemudian sekarang sepertinya semangatnya mulai bangkit lagi nih karena mungkin laris manis dan ini seperti sedikit diberikan harapan di tengah pandemi dan juga PPKM. Silakan Kang Yusuf. Ya, saya berharap sebagai pelaku UMKM, memang pandemi ini membatasi kita, ruang gerak kita, ruang kerja kita ya. Nah, sebagai salah satu contoh kemarin Pak Presiden menggunakan baju Baduy itu mendongkrak penjualan kita. Saya berharap para pemimpin, para pejabat, mungkin juga menteri bisa mengeluarkan atau peraturan, mungkin sebuah eh, peraturan mengenakan pakaian adat supaya terdongkrak. Bagaimana caranya para pejabat, para petinggi mengenakan mungkin atau sebulan sekali mengenakan pakaian adat dari masing-masing daerah agar menjadi lebih terkenal kembali dan juga terdongkrak kembali para penjual-penjual UMKM kita ini. Saya juga berharap pandemi COVID ini segera berakhir, badai ini terus cepat berlalu gitu ya, Mhm. supaya kembali normal, kembali lagi kita hidup seperti biasanya, ekonomi bangkit, Ya, kita tetap sehat. sehat, tetap sehat. Para pelaku UMKM juga harus tetap semangat begitu Kang Yusuf ya. Betul, betul, harus semangat. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Kang Muhammad Yusuf, sukses untuk Imah Batik Sahate. Mudah-mudahan setelah on air bersama Sultan TV dan juga sudah dikenakannya baju adat Baduy, ini semakin banyak orang yang ingin tahu Baduy, semakin laris manis untuk produk-produk yang diciptakan oleh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Lebak, begitu ya, khususnya untuk yang menjual pernak-pernik Baduy. Baik, sehat selalu Kang Yusuf, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kepada Sultan TV, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sultan TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Seru sekali perbincangan kita hari ini dan kita berharap bahwa ada suku Baduy ini tetap dijaga kearifan lokalnya, namun juga untuk pernak-perniknya ini semakin laris manis dan tadi harganya tidak tinggi begitu ya. Dan kita berharap bahwa para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Lebak ini semakin semangat dengan digunakannya pakaian adat Baduy oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali lagi di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi dengan tema bahasan lainnya di Talk Show Bincang hari ini. Akhir kata saya, Dea Lintang beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.